Selamat pagi semuanya. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai berat badan ideal. Saya Kenny Saraswati dengan NIM 1962030005. Lalu dengan saya Disti Wahyu Paramita dengan NIM 1962030006. Saya Jeremia Bernardito dengan NIM 196200030034. Yang pertama-tama, apa sih itu berat badan? Nah, berat badan itu adalah ukuran yang sering digunakan untuk kita mengetahui kadar gizi dalam tubuh kita. Nah, resiko dari kita kegemukan itu apa sih? Resikonya itu sebenarnya banyak ya. Selain kita nggak pede, soalnya kan kalau kayak kegemukan kan kita juga kalau ketemu orang kayak minder gitu biasanya. Tapi ada juga yang kayak biasa aja. Nah, resiko dari kegemukan sendiri itu salah satunya ada kita kayak bakal kena resiko osteoporosis sama sakit pinggang. Karena apa? Karena lutut kita itu menumpu semua berat badan kita. Jadi kalau kita berdiri, berjalan, itu semua tumpuan ada di lutut kita. Nah, yang kedua itu bisa menyebabkan penyakit kronis seperti kadar kolesterol yang tinggi, hipertensi. Dan yang terakhir, efek dari kegemukan sendiri itu kita bisa menyebabkan resiko terkena kanker. Seperti itu kira-kira. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana jika tubuh kita memiliki berat badan di bawah nilai ideal. Yang pertama, kita akan mudah patah tulang. Yang kedua, kita akan mudah terserang artritis atau radang sendi. Lalu ada penyakit jantung. Menurut penelitian, untuk wanita di atas 42 tahun yang memiliki berat badan di bawah nilai ideal cenderung 3 kali lipat lebih besar untuk terserang penyakit jantung. Lalu ada penyakit paru-paru. Penyakit paru-paru juga jika terlalu kurus untuk wanita akan mengakibatkan kita kekurangan sel adipogen atau sel yang diproduksi oleh lemak untuk menjaga daya tahan tubuh. Lalu yang terakhir kita akan mengalami yang namanya penurunan kualitas dari sperma. Nah, setelah itu gimana sih cara kita menjaga berat badan kita sendiri? Nah, pertama itu kita sering-sering nimbang nih biar kita tahu berat badan kita berapa, idealnya berapa. Kalau cara ngitung berat badan pasti kebanyakan orang juga udah tahu kan. Nah, terus yang kedua itu jaga pola tidur, jangan kebanyakan begadang. Terus yang ketiga itu ada jaga pola makan juga, kayak jangan terlalu sekali makan sampai nambah 3 kali, habis itu nggak makan lagi, jangan kayak gitu juga, itu juga salah. Terus jangan terlalu makan junk food, makan gorengan, itu juga nggak baik. Terus yang keempat itu kita olahraga ya, walaupun kita geraknya cuma sekedar jalan kaki atau jogging sore, itu bermanfaat sih buat buat berat badan kita. Lalu menu makanan apa aja sih yang bisa membantu kita menjaga berat badan ideal kita? Yang pertama, untuk sarapan paginya kita bisa makan nasi goreng dengan irisan telur dadar, lalu dengan tomat dan irisan ketimun. Yang perlu diingat, ukuran nasinya jangan terlalu banyak. Lalu yang kedua untuk selingannya di jam 10 pagi atau sebelum makan siang, jika kita masih lapar, kita bisa makan bubur kacang hijau. Nah, untuk makan siangnya kita bisa makan nasi dengan menu utamanya pepes ikan, lalu sayuran hijau, serta kita bisa makan buah pepaya.
Nah, untuk makan malamnya kita bisa makan nasi dengan menu utamanya udang goreng, dan menu tambahannya itu adalah tempe goreng atau bisa diganti dengan tahu, dan buahnya kita bisa makan pisang. Nah, selanjutnya gerakan exercise seperti apa sih yang bisa kita lakukan di rumah agar kita tetap bisa menjaga berat badan ideal kita? Nah, perlu diingat ya teman-teman, gerakan exercise ini dianjurkan atau diperbolehkan untuk orang dewasa yang mempunyai kondisi fit ya. Nah, gerakan yang pertama itu ada single leg deadlift. Cara melakukannya, berdiri memegang sepasang dumbbell, lalu membungkukkan tubuh ke depan dengan salah satu kaki lurus ke belakang. Luruskan punggung dengan kaki yang diangkat ke belakang, lalu tahan beberapa saat, lalu kembali lagi ke posisi awal berdiri. Selanjutnya, tekuk kembali pinggang Anda ke depan dan perlahan turunkan tubuh hingga sejajar dengan posisi kaki yang diangkat ke belakang. Selama posisi menekuk ini, latihan otot bokong untuk menahan tubuh tetap lurus. Lalu gerakan yang kedua itu ada side plank. Pertama-tama, berbaringlah ke bagian sisi kiri atau sisi kanan. Kemudian sanggah tubuh dengan tangan. Posisi kaki diluruskan ke bawah. Lalu angkat pinggul sampai membentuk garis lurus dari pergelangan kaki ke pundak. Selanjutnya putar balik ke sisi lainnya dan ulangi gerakan ini, lalu tahan selama 30 detik. Lalu gerakan yang ketiga itu adalah step up. Cara melakukannya, berdiri depan bangku atau satu anak tangga. Langkahkan kaki Anda dengan kuat seperti gerakan saat Anda naik tangga. Angkat kaki kanan Anda ke atas bangku, lalu diikuti dengan kaki kiri Anda. Selanjutnya turunkan kaki satu persatu ke bawah, mulai dari kaki kanan diikuti kaki kiri. Lalu ulangi gerakan ini sebanyak 5 menit. Lalu gerakan yang keempat adalah plank sambil mengangkat tangan. Nah, awalnya seperti plank pada biasanya, topang tubuh dengan siku yang menempel di lantai atau matras. Kemudian, angkat bokong agar kaki dari ujung hingga ke pundak berbentuk lurus. Selanjutnya, luruskan salah satu tangan ke depan dan tangan satunya tetap mengangkat tubuh. Tahan posisinya selama 10 detik dan kemudian ulangi gerakan tersebut pada sisi yang satunya. Lalu yang kelima itu ada bridging exercise. Cara melakukannya yaitu pertama-tama berbaring dahulu di atas matras atau lantai. Kemudian tekuk lutut dengan telapak kaki menapak pada lantai atau matras. Kemudian angkat pinggul Anda sehingga tubuh Anda membentuk garis lurus. Kemudian kembali ke posisi awal dan kembali angkat pinggul lagi. Ulangi gerakan ini sebanyak 8 kali gerakan. Lalu, gerakan yang keenam adalah shoulder stand. Yang pertama, berbaring telentang dan angkat kaki serta pinggul dari matras. Lalu, angkat terus kaki ke atas hingga mendekati sejajar dengan kepala. Letakkan tangan Anda dan menyangga punggung seperti arahan yang sudah dilakukan. Jaga posisi kaki untuk tetap lurus ke atas. Posisi kaki harus lurus dari baju ke pergelangan kaki. Tahan gerakan ini selama 10 detik. Gerakan yang terakhir adalah MC Grill Curl Up. Dan yang pertama, berbaringlah telentang di atas matras dengan kaki kanan lurus di lantai dan lutut kiri ditekuk dengan telapak kaki menempel di matras. Letakkan telapak tangan di bawah lengkungan tulang punggung bagian bawah. Lalu perlahan angkat kepala dan bahu dari matras tanpa menekuk punggung bagian bawah atau tulang belakang. Tahan posisi mengangkat kepala dan bahu ini selama 8 detik dengan pengulangan gerakan sebanyak 4-5 kali. Lalu ganti bagian kaki yang lurus dan ditekuk secara bergantian supaya lebih menarik.